Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadzil Farid Hidayat. Saya dari Agroteknologi kelas C. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Pengertian sistem. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di kawasan tertentu. Pemerintah adalah Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap. Jika dilihat dalam arti sempit, pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja, sedangkan arti pemerintah adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara yang mengatur pemerintahannya. Di setiap negara memiliki sistem pemerintahannya masing-masing. Sistem pemerintahan yang pertama ada presidensial, yang kedua parlementer, yang ketiga semi presidensial, yang keempat komunis, yang kelima demokrasi liberal, yang keenam liberal. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat, di mana tidak bisa diubah dan dibuat statis secara luas. Berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintah menjadi kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi, di mana seharusnya masyarakat bisa turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Tujuan sistem pemerintahan Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negaranya. Misal tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, adil, dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintah Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintah di negara Indonesia. Fasilitasi sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif dapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sedangkan sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang sama. Kedua, badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Dan ini kelebihan dan kekurangan pemerintahan presidensial. Kekurangan sistem presidensial yang pertama itu sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas. Yang kedua, pengawasan rakyat lemah. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif di jalur penguasaan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak. Yang keempat, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umum hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas. Yang kelima, pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian. Dan kelebihan sistem presidensial yang pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen, bahwa seorang menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, pemerintah
dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet. Yang keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri. Yang kelima, masa jabatan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misal, masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama 4 tahun, sedangkan Presiden Indonesia 5 tahun. Penyusunan program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Kelebihan dan kekurangan pemerintahan parlemen. Kekurangan sistem parlemen yang pertama itu keberhasilan sulit dicapai jika partai di negara tersebut sangat banyak. Yang kedua, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Yang ketiga, kabinet sering dibubarkan karena mendapat mosi tidak percaya parlemen. Dan kelebihan sistem parlemen, yang pertama itu pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengar oleh parlemen. Yang kedua, dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat, maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, membuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gampang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Yang keempat, sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. Sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar sebelum Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Ciri-cirinya yang pertama, kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR. Yang kedua, DPR sebagai pembuat undang-undang. Yang ketiga, Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan. Yang keempat, DPR sebagai pemberi saran kepada pemerintahan. Yang kelima, MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan. Yang keenam, BPK pengaudit keuangan. Dan sistem pemerintahan setelah diamandemen, cirinya yang pertama, MPR bukan lembaga tertinggi lagi. Yang kedua, komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR, ditambah DPRD dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Yang kelima, kekuasaan legislatif lebih dominan. Oke, sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.